Selamat pagi anak-anak semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dana Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimulihkan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi dan surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak terima kasih segala penyertaanmu hari ini. Terima kasih atas berkat, rezeki, dan kesehatan kau berikan pada kami dan anak-anak kami semua. Bapa dami kami dalam belajar hari ini, kiranya rahmat-Mu selalu menyertai kami semuanya. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi selamat pagi anak semua. Salam sehat selalu ya. Nah, hari ini kita belajar kembali, yaitu kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalau kemarin mengubah pecahan ke pecahan lain ya. Mengubah pecahan-pecahan lain. Nah, setelah kita bisa mengubah pecahan ke pecahan lain, hari ini kita akan menjumlahkan dan mengurangi pecahan yang tidak sejenis. Jadi menjumlahkan dan mengurangi pecahan yang tidak sejenis. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Berikut ada contoh yang pertama. Cara menyelesaikannya itu bisa dengan cara kalau pecahan tak sejenis ini dengan menggunakan jadikan pecahan biasa semua boleh, jadikan ke persen semua boleh, atau ke desimal semuanya boleh. Nah, jadi bisa dijadikan ke dalam pecahan biasa boleh, atau dijadikan ke dalam pecahan persen semua boleh, atau desimal boleh. Nah, ini Bapak beri contoh. Ini yang pertama ini Bapak ubah ke semuanya ke desimal. 2,75 ditambah dalam kurung 1 setengah dikurang 25%. Nah, ini boleh. Mau ke desimal boleh, ke persen boleh. Nah, caranya gini. Kan dalam kurung, maka dalam kurung selesaikan dulu. Ini selesaikan dulu. Nah, dalam kurung selesaikan dulu ya. Nah, lihat. Maka dalam kurung selesaikan dulu. Kita akan ubah semua ini ke dalam pecahan sejenis, yaitu semua ke dalam pecahan desimal. Maka ini 2,75 ditambah. Nah, 1/2 itu diubah ke pecahan desimal. Sama saja 1,5 dikurang 25% itu adalah 0,25. Tahu ya cara ngubahnya ya? Ingat cara ngubahnya gimana? Nah, 1/2 itu artinya kita bisa ubah ke dalam pecahan desimal. Maka seperti ini. Maka caranya 2,75 ditambah 1,5 dikurang 0,25 adalah 1,25. 2,75 ditambah 1,25 hasilnya adalah 4. Gampang ya. Nah, bisa juga seperti berikut. Ini diubah ke dalam pecahan biasa. Contoh. 2,75 itu artinya seperti ini. 275 per 100 ditambah 1/2 dikurang 25 per 100. Nah, lihat ini. Ini disamakan. Kalau seandainya seperti ini disamakan. Menjadi penyebutnya adalah 100. Ini 75 ditambah. Nah, yang satu tetap 2 ini jadi 100, maka jadi penyebutnya per 100. Yang ini tetap 25 per 100. 100 dibagi 2, 50 kali 1, 50. Ingat di kelas bawah udah belajar ini. Nah, maka 275 per 100 ditambah 150 per 100 dikurang 25 per 100. Artinya 50 kurangi 25. Nah, 125 per 100. 2 ditambah 1 itu 3. 75 tambah 25 ini adalah 100 per 100.
100 per 100 sama dengan 1. 1 tambah 1, 3 tambah 1 adalah 4. Jadi boleh anak-anak ubah ke seperti ini ya. Boleh seperti ini diubah. Ke desimal semua boleh, ke persen semua boleh. Hasilnya sama. Oke. Berikut contoh yang kedua. Gampang ya. Diubah ke pecahan sejenis. Nah, 15 4 per 5 dikurang 7,25 ditambah 5 per 5. Nah, ini yang dua adalah tentang pecahan campuran, maka caranya sama, lihat. Kita jadikan ke pecahan yang sejenis, semua ubah pecahannya sejenis. Maka 15 4 per 5 dikurang 725 per 100 ditambah 51 per 5. Nah, lihat penyebutnya ini. Ini 5, 105. Harus disamakan. Dalam penjumlahan dan pengurangan, itu kalau penyebutnya tidak sama, disamakan. Caranya, cari KPK-nya. Nah, cari KPK-nya. KPK dari 5 dan 100 adalah 100. Maka jadi 100. Ini 100. Jadi cari KPK dari 5 dan 100 itu adalah 100. 100 dibagi 5, 20. Kali 4, 80. Ini tetap 25. Ya, karena 100-nya tetap. 100 dibagi 5, 20 kali 1. 20. Nah, berarti yang selesai penjumlah pengurangan dulu. Yang ini pembilang kurangi pembilang, yang bulat kurangi yang bulat. 15 kurangi 7 adalah 8. 80 kurangi 25 ini adalah berapa? 55 ya. 55 per 100 ditambah 20 per 100. Nah, yang pembilang tambah pembilang, 5 tetap ya, sorry ya, ini tetap. Nah, yang bulat 8 tambah 5 ini adalah 13. 55 tambah 20 adalah 75 per 100. Karena ini bisa diseranakan, harus seranakan. Cari PB-nya. Maka menjadi 13. 3 per 4. Ini dibagi 25. Ini bagi 25. Oke, jadi hasilnya ini. Nah, ini boleh anak-anak juga dengan cara diubah ke pecahan desimal. 15 sini ya. Biar jelas kita pakai warna hitam. Nah, 15 4 per 5 dikurang 7,25 ditambah 51 per 5. 15 4 per 5 itu sama saja kalau desimalnya. 4 per 5 kita tahu, sudah sering latihan. Maka 15,8 atau 15,80 boleh. Dikurang 7,25 ditambah 51 per 5. 1 per 5 berapa? Nah, maka 5,2 atau 5,20 boleh. Nah, 15,8 atau 15,80 dikurang 7,25. Ini sama dengan yang ini kurangi, itu 8,55 ditambah 5,2. Sama saja 13,75. Ini senilai dengan ini. Nah, 13, 3 per 4 sama dengan 13,75. Nah, jadi boleh, anak-anak boleh. Mau ke pecahan biasa boleh, ke desimalnya boleh. Mana yang gampang? Baik, berikut. Yang ketiga. Nah, ini boleh
Seperti ini. Kita ubah sekarang, kita akan belajar, kita ubah ke persen. Boleh. 1/4/5. Ini ingat, kalau persen kemarin, gimana ngubahnya? Ayo. 1/4/5 itu kalau kita diubah ke persen. Nah, cara ngubah ke persen, lihat kemarin. Nah, artinya apa? 1/4/5 itu sama dengan 180% dikurangi 75% ditambah seperempat. Udah sering kemarin di latihan ya, yaitu 25%. Jadi 1/4/5 itu sama dengan 180 dikurang 75 ditambah 25%. Yang ini adalah 105% ditambah 25%. Itu sama dengan 130%. Ini kalau jadikan persen. Anda juga boleh jadikan ke pecahan biasa. Boleh, lihat pecahan biasa. Bagaimana kalau kita jadikan pecahan biasa? Kita lihat. Sama saja caranya. Lihat ya. Berikut. Yaitu 1/4/5 dikurang 75% ditambah 1/4. Yang ini 1/4/5 dikurang 75/100 pecahan biasanya ditambah 1/4. Nah, kita cari KPK dari 5, 100, dan 4. KPK-nya berapa? Iya, KPK-nya adalah 100. KPK-nya 100. Jadi 100 ini dari mana? Dari KPK 5, 100, dan 4. Itu KPK-nya adalah 100. 100 dibagi 5, 20 kali 4, 80. 100 dibagi 100, 100 kali 1, 75. 100 bagi 4, 20. Nah, yang ini adalah 105 ditambah, sorry ya, kok Bapak 105. Nah, ini pecahan campuran ya, kok Bapak salah. Nah, ini adalah si satunya tetap, 280 kurangi 75 adalah 5 per 100 ditambah 20/100. Nah, yang satu tetap, 5 tambah 20 adalah 30 per 100. Sama dengan 1/3/10. Ini senilai dengan ini, 130%. Nah, jadi boleh ya seperti itu. Anak-anak ke desimal pun boleh. Jadi mau pecahan biasa, tiba pecahan biasa, ke persen, ke desimal boleh. Contoh yang keempat. Nah, ini 8/4/5 ditambah 45% dikurang 6,75. Nah, seperti ini kita ubah kemana? Baik ke desimal, boleh. Ini kalau kita ke desimal, caranya gampang. 4/5 itu adalah 0,8. Berarti ini adalah 8,8. Yang 8 tetap, yang 4/5 itu 0,8. Ditambah 0,45 dikurang 6,75. 8,8 ditambah 0,45 berarti 9,25 dikurang 6,75. Nah, jadi 8,8 ditambah 0,45 itu 9,25 dikurang 6,75. Nah, ini tinggal mengurangi saja. Kalau tidak bisa, cara pengurangannya seperti biasa. Pengurangan bersusun. Cuma letak komanya harus lurus. Nah, pengurangannya bersusun biasa. Pada penjumlahan dan pengurangan desimal, letak komanya yang lurus. Berarti nanti nilai tempat sesuai. 5 kurangi 5, 0.
2 kurangi 7 tak bisa, pinjam 1, berarti 12 kurangi 7, 5. 8 kurangi 6, kan pinjam 1 ya, tinggal 8 kurangi 6, 2. Maka hasilnya ini, 2,50. Nah, boleh nggak kalau kita hitung dengan cara menggunakan pecahan biasa? Boleh. Menggunakan persen? Boleh. Nah, jadi diubah semua ke persen. Ya, diubah persen. Nah, kita lihat kalau ke persen semua. Nih, 84/5 ditambah 45% dikurang 6,75. Nah, jadi semua 2%. 84/5 itu sama dengan 880% ditambah 45% dikurang 675%. Yang ini sama dengan 925%. Yang ini dikurang 675%. Maka hasilnya adalah 250%. Oke, gampang ya. Jadi boleh, anak boleh ubah. Boleh ubah. Mau ke pecahan biasa, mau ke persen, boleh, tidak masalah. Jadi nanti kalau kerjakan, mana yang paling gampang, silahkan. Silahkan. Nah, tetapi kalau seandainya pada pengerjaan itu pilihannya adalah desimal, ya silahkan kerjakan desimal. Atau perintahnya minta hasilnya ke desimal, ya desimal. Kalau ke pecahan biasa atau pecahan campuran, ya diubah ke pecahan biasa atau campuran. Kalau diubah ke persen, ya ke persen. Jadi tetap kita bisa mengubah ke desimal, ke persen, ke pecahan biasa atau campuran. Baik, anak-anak, demikian penjelasan dari Bapak ya. Nah, nanti kalau latihan tulis caranya, Bapak ingin tahu caranya benar atau tidak, bukan soal isinya. Nah, tapi tulis caranya. Langkah-langkahnya ini kan Bapak nilai untuk KI 4. Jadi tulis caranya yang jelas, yang rapi, bukan cocoretan ya. Dikerjakan di buku latihan. Nah, jika kesulitan boleh bertanya. Demikian penjelasan Bapak hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan yang tidak sejenis. Terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat.